أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah pada malam yang berbahagia ini di masjid yang kita cintai dan mulia ini, dapat kita berkumpul bersama dengan para pemimpin kita, Bapak Bupati dan seluruh jajarannya, unsur Prokopimda yang berhadir, para ustaz, para ibu, orang tua kami, Bapak Haji, Bu Hajah, hadirin dan hadirat, panitia pelaksana yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semua kita hadir pada malam ini tentunya dengan adanya kasih sayang dari Allah. Masih ada tarikan, masih ada cahaya, masih ada kecintaan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul kita pada malam ini untuk sedikit kita bersama-sama saling mengingatkan bagaimana perjalanan Rasulullah, apa yang dibawa Rasulullah, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, dan apa yang diharapkan oleh Rasulullah untuk kita selaku umatnya nanti. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat ini Bapak Ibu adalah salah satu tanda untuk kita melihatkan cinta kepada Rasulullah. Seorang ulama mengatakan begini, kita kan sering mendengar istilah cinta. Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada agama, saya cinta kepada Rasulullah. Jadi cinta itu sebetulnya bagaimana? Maka Syekh Ibnu Ajibah Al-Husni mengatakan dalam Al-Zulim, cinta itu ada 3 tingkatan. Ada tingkat bidayah permulaan. Cinta tingkat permulaan itu adalah seseorang itu mematuhi apa yang menjadi perintah orang yang mencintainya. Ini istilah para ulama, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Orang yang mencintai terhadap orang yang dia cintai itu mematuhi apa yang diinginkan oleh orang yang dicintai. Maka Bapak Ibu para hadirin yang mulia, ini bisa kita lihat bagaimana cinta kita kepada anak kita. Maka kita mematuhi apa yang diinginkannya. Hanya kita mengarahkan yang baik-baiklah yang kita turunkan. Tentu yang jelek-jelek yang perlu kita jauhkan. Tapi dasar kita memberikan apa yang diinginkan oleh anak kita, istri kita misalnya, itu cinta. Maka cinta tahap pertama mematuhi apa yang diinginkan oleh orang yang kita cintai. Cinta kepada Allah misalnya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan olehmu ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Dalam cinta kepada Allah itu, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan cinta kepada Allah kalau mengikuti Nabi saja kita tidak? Maka cara mematuhi Allah yang pertama, Bapak Ibu hadirin yang mulia, ya kita ikuti perintah-perintah Allah. Yang wajib-wajib kita kerjakan, yang haram-haram kita tinggalkan, yang syubhat kita jauhkan. Karena dalam hadis ada 3 istilah. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal itu nyata, haram itu juga nyata. Ada perkara di antara keduanya. Halal belum tentu, haram juga belum pasti. Namanya syubhat. Syubhat ini pun kata Rasulullah jauhi.
Karena kata Rasul dalam hadis itu lanjutannya, orang yang sering main-main di pinggir sumur suatu saat akan jatuh ke dalam sumur. Orang yang sering-sering main-main syubhat suatu saat akan jatuh ke dalam syubhat. Bapak Ibu hadirin yang mulia, awalnya kita main-main semua. Biasanya begitu, main-main. Lalu kemudian ternyata serius. Begitu serius, baru jadi masalah. Anak-anak muda dan gadis kita kan juga kasar gitu. Awalnya main-main, bercanda-canda. Kalau itu masih hanya pertamanya. Lalu kemudian serius. Akhirnya pacaran. Maka banyak istilah kita dengar hari ini Bapak Ibu hadirin yang mulia, awalnya iseng, tapi kemudian lama-lama jadi serius beneran. Hadirin, makin disyubhat. Kita jangan mengatakan dalam hati kita, iman saya kuat. Kita katakan dalam hati kita, iman aku kuat. Ambil tahun menghindari godaan. Lalu kita mendakit-dakit karena syubhat tadi. Rasul sendiri mengatakan, orang yang sering main-main di pinggir sumur suatu saat akan tergelincir di dalam sumur, akan tersimpan dalam sumur. Hadirin yang mulia, maka oleh karena itu kata Rasul, syubhat jauh. Iko mohon apa saya bahasa Indonesia ini tak sedikit karena nggak biasa belajar bahasa Indonesia. Ini perkara urusan ini kita katakan halal secara dalil belum juga. Karena izin yang punya belum ada. Kita katakan haram juga belum tentu. Larangan juga tidak ada dari orang yang punya. Apakah boleh kita ambil? Maka berlaku dalam fikih kita Bapak Ibu para hadirin yang mulia, ada satu bab di fikih itu namanya bab luqah, bab barang tercecer. Ketika barang tercecer kita temukan, jangan dikatakan ini syubhat, belum tentu. Tapi menjadi amanah kepada kita bila diambil kata ulama fikih, ambil dari tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawabnya? Jika itu barang yang tahan lama, misal uang, kewajiban kita menjadikan kewajiban sampai 1 tahun. Bapak Ibu yang mulia, diumumkan di tempat-tempat ramai 1 minggu 1 kali. Lalu berlanjut kemudian 1 bulan 1 kali. Dan setelah itu jauh kita rasa berbulan-bulan bersemester. Bukan itu. Baru kemudian bila pemiliknya tidak datang, baru boleh kita lihatkan dalam hati, ini saya pakai, saya miliki. Dengan catatan bila pemiliknya datang suatu saat nanti akan saya kembalikan. Berhak hadirin yang mulia. Makanya ulama fikih mengatakan bila kita sentuh sedikit saja lalu berikan. Makanya bila kita melihat barang tercecer di dalam tak mampu kita menanggung amanahnya, sentuh bukan. Jangan katakan mubazir, bukan hak kita. Hak kita baru mubazir. Begitulah Rasul mengajarkan amanah Bapak Ibu para hadirin yang mulia. Oleh karena itu haram tinggalkan, halal ambil, syubhat kalau kepepet baru bolehlah kira-kira. Tapi dengan catatan tadi itu juga bila pemiliknya datang kembalikan. Tapi sering-sering main-main syubhat suatu saat akan jatuh dalam anak. Maka inilah yang kemudian dalam hadis Rasul dikatakan orang itu berhati-hati menerima segala apa yang diberikan kepada kita. Bila belum jelas, balikan. Bapak Ibu para hadirin yang mulia, seperti kata pembaca kita tadi, ini zaman akhir, dan kita sekarang sedang dihadapkan dengan masa politik yang penuh dengan godaan-godaan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini zaman orang tidak pandang bulu. Ini zaman orang tidak memilih dan memilah. Jadi mungkin sekedar berceritalah sedikit beberapa waktu yang lalu, karena desa kami ikut pemilihan kecil langsung. Dan itu bukan rahasia kita Bapak Ibu para hadirin yang mulia. Memang zamannya seperti itu kata orang. Ada yang datang Pak ke rumah mengantarkan itu.
Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ustaz berdua di rumah ini ya. Nah, ikut pasang bapakku. Bapak Ibu para hadirin yang mulia. Saya yang tidak bisa itu adalah dia tidak bisa membedakan lagi. Sehingga saya katakan, ikut bapak pulang dari itu yang pemikiran kata. Ikut dari satu bapak pulang, kocekkan, gua pulang kali. Kalau memang saya tertarik dengan hati nurani saya dan bapak pulang itu bagus, saya pasti akan memilih. Akhirnya musuh pulang, setelah PTPS. Pak ini balik, didatangi pula istri saya di rumah. Dia tak lagi dipaksa. Rupanya zaman sekarang seperti itu, Bapak Ibu hadirin yang mulia. Maka oleh karena itu berhati-hatilah kita. Masuk saya berhati-hati kalau saya mungkin suatu saat nanti saya yakin itu akan didatangi. Artinya zaman sekarang orang sudah berpikir Ustaz Tukun itu jual. Iya. Saya sudah buktikan itu Pak. Akhirnya saya suruh pulang bawa kembali. Tapi saya yakin para imam, para ustaz akan didatangi itu dan ini tahun cobaan. Selamatlah orang-orang yang mampu menahan cobaan dan menjadi cobaan. Bapak Ibu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta. Jadi cinta di bidayah tingkat permulaan dia mematuhi orang yang dicintainya. Ibu, ingatkah kita ada kisah Kais dan Laila? Ketika Laila mengatakan kepada Kais, kita jumpa di padang pasir. Kais itu Bapak Ibu hadirin yang mulia, Laila berjalan kaki dari kemahnya menuju padang pasir berusaha. Kenapa? Cinta membuat dia wajib patuh kepada orang yang dicintainya. Cinta tingkat kedua. Jadi kalau cinta kepada Allah pertama, patuhi perintah Allah. Cinta tahap kedua dikatakan oleh ulama sufi itu lahjul lisani bidzikri, penuh lidahnya dengan menyebut dan mengingat. Apa saja yang dia lihat, dia sebut yang dicintainya. Inilah istilah kalau dia mengatakan apa yang kita lihat di alam ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alam ini ada karena adanya Allah Subhanahu wa taala, dan alam ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala, karena alam ini tidak akan ada kalau tidak ada yang mengadakannya. Yang mengadakannya itu lebih dulu ada daripada yang diadakan ini, dan yang ada itu lebih dulu ada sebelum kata-kata ada. Yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala, diadakanlah kita. Maka inilah salah satu perjalanan Maulid Nabi itu untuk kanzan maghfiyah. Terlepas daripada bilatiahnya para ulama tentang hadis kursi ini, tapi dipakai para ulama-ulama tentang aku kata Allah kanzan maghfiyah. Oh, berbendaharaan yang tersembunyi. Tidak ada siapapun yang mengenal Allah pada saat itu. Hanya Allah sendiri. Fa'atu an-uqrafa, saya ingin agar saya dikenal kata Allah. Fa'alaq nura Muhammadin, menciptakan pertama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Bapak Ibu, haji Nur Muhammad itu sudah mulai ditinggalkan. Anak-anak kita hari ini mungkin tidak ada lagi yang mendengar kisah tentang bagaimana Nur Muhammad itu diciptakan oleh Allah dan bagaimana Nur Muhammad itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada pula kalau kami di kampung, ilmu Nur Muhammad bisa pakai dia. Ketika Nur Muhammad ini di sini posisinya, maka dipakainya pada posisi itu. Maka kalau di kampung-kampung masih ada ilmu rebus Nur Muhammad, sehingga tidak tahan, tidak empat ditusuk. Ada pula yang pakai Nur Muhammad itu ilmu untuk hilang-hilang segala macam. Salah pakai Bapak Ibu hadirin. Bila kita mengaji Nur Muhammad itu kita pakai untuk ibadah. Bagaimana untuk ibadah? Ketika kita sholat, kembalikanlah wujud kita ke Nur Muhammad agar hanya pada saat itu hanya ada
Ini jalan usul. Mengaji Nur Muhammad untuk bisa usul. Bukan itu yang lain-lain. Bapak Ibu hadirin yang mulia. Maka ketika kita melihat apapun di alam ini, kita akan melihat ada Allah di sini. Bukan berarti Allah itu banyak. Maksudnya segala apa yang ada di alam ini itu adalah penunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan bagi ampusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apakah kamu tidak mengetahui dan melihat Allah? Artinya apa? Di dalam diri kita ada tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita usahakan membuka diri, membuka hijab itu, membuka pintu itu. Maka orang cinta di tahap kedua, lidahnya penuh dengan menyebut dan mengingat. Maka hadirin, kembali kepada cerita Kais dan Laila tadi. Kalau cinta Kais pertama kepada Laila mematuhi perintah Laila, maka cinta Kais di tingkat kedua, lidah si Kais selalu menyebut-nyebut Laila. Apapun yang ditawarkan kepada si Kais tidak masuk, tidak masuk. Para Megdah tidak masuk. Baikon tidak masuk. Apa yang masuk? Nama Laila. Maka dari saya hadirin yang mulia, ketika Kais sakit, Kais ini sakit parah, datanglah seorang tabib memeriksa penyakitnya, dicek jantung normal, dicek paru-paru bagus, dicek apa lagi, diabetes dado, dicek normal semua. Tapi kenapa bisa tidak sadar? Lalu tabib bertanya kepada orang sekitar, siapakah orang yang selama ini sering disebut dan diingatnya? Maka orang sendiri mengatakan, dia ini adalah orang yang sangat mencintai Laila. Maka tabib tinggal membisikkan nama Laila kepada si Kais. Kais, Laila ada di sini. Seketika itu sadar. Begitulah kekuatan cinta Bapak Ibu yang mulia. Maka kata Rasulullah, "Hubbuka syai'a yughmi wa yusimmu." Cintamu kepada sesuatu akan membuatmu buta dan membuatmu tuli. Maknanya apa? Kita tidak akan melihat orang lain lagi yang bagus kecuali orang kita cintai. Membuat buta. Kita tidak akan mau lagi mendengarkan orang lain kecuali mendengarkan orang kita cintai. Membuat tuli. Ini sudah Rasulullah. Cintamu akan sesuatu membuatmu buta dan tuli. Maka hadirin yang mulia, istilah aku yaitu dunia ini dimiliki boleh, dicari boleh, diusahakan boleh, dikumpulkan boleh, dipegang semua boleh. Yang tak boleh itu apa? Dicintai yang tak boleh. Kenapa? Karena kalau dia kita cintai, buta kita dari nasihat, tuli kita dari ajaran. Ada semata-mata itu ini yang tak boleh. Maka oleh karena itu, miliki dunia silakan. Maka ada seorang ulama mengatakan, letakkan dunia di tangan-tanganmu, tapi letakkan Allah di hati. Jangan dibalik. Letakkan dunia di tanganmu, tapi letakkan Allah di dalam hati. Ini yang berat hadirin yang mulia. Kenapa di Quran pun dikatakan, tidaklah dalam satu rongga itu ada dua hati. Al-Quran katakan seperti itu. Hati kita ini hanya satu lubang. Bila sudah dimasuki oleh yang lain, tidak bisa masuk yang lain. Bila dunia besar di hati kita, di mana kita letakkan Allah? Bukankah Allah mengatakan qalbul mu'min baitullah? Hatinya orang mukmin itu adalah rumah Allah. Sama seperti dunia akhirat apa yang dunia. Umar berkata begini, andai bisa berkumpul dunia dan akhirat, sungguh bisa berkumpul pada aku, kata Umar. Kenapa kata Umar? Aku ini orang keras, aku ini orang kuat. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, tidak bisa berkumpul dunia dan akhirat ini. Bila di hati kita ada akhirat, dunia tak masuk.
Bila di hati kita ada dunia, akhirat termasuk. Jadi bagaimana? Jangan letakkan dunia di hati, letakkan di dompet dan di saku kita. Kepeng jangan letakkan di hati, letakkan di saku dan di tabung amal. Tapi Allah, akhirat, agama, dan nanti pada ujungnya liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hadirin hadirat yang ketiga, cinta tingkat ketiga kata ulama sufi, la yudraku bil ibarah wa la yalhaquhal isyarah. Tidak bisa digambarkan dengan ibarat dan tidak bisa dihubungi oleh tanda-tanda. Ini cinta tingkat fana. Tidak bisa diceritakan namun hanya bisa dirasakan. Tidak bisa dikisahkan namun hanya bisa dialami dalam kehidupan. Hadirin, ketika Rasulullah mengatakan li ma'allahi waktu, saya bersama Allah ada satu waktu tertentu yang pada saat itu kata Rasulullah tidak bisa diceritakan dengan apapun. Istilah orang mengatakan ahlul fana, hilang semua yang mengingatnya kecuali orang yang mencintai. Ketika kita tanya bagaimana rasanya, tidak bisa dia menceritakan. Ketika kita tanya bagaimana bentuknya, tidak bisa dia menggambarkan, tapi hanya bisa dirasakannya. Dan ini bisa saja Bapak Ibu para hadirin didapatkan oleh orang-orang seperti kita. Namun ketika kita ditanya, tidak menceritakan. Bahwa ulama juga bisa dikecilkan, itu ulama kamu. Kalau masih bisa diceritakan, ulama iyo belum lezat sebenarnya. Lama juga akan ditambah sebulan. Lama apa lamanya? Tahasu asapmu, tahasu galapmu, tahasu ibunya. Baru sebenarnya lama. Lama akan tambah sebulan. Lama apa lamanya? Tidak bisa dikecilkan ya. Nah itu. Tidak diceritakan. Itu dahulu. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Cinta kepada Rasul juga begitu Bapak Ibu. Tahap pertama kita mematuhi perintah Rasul. Tadi sudah kita lakukan bersama. Yang bunyi anak yatim perintah Rasul. Ana wa kafilul yatim akada fi jannah Rasulullah. Saya dan orang yang bunyi anak yatim seperti ini kata Rasulullah dalam surga. Seperti dari telur dan dari kunang, tidak terpisah kata Rasul. Tapi bahasa Rasul itu dua kafil. Kafil itu kalau istilah kafalah menjamin kehidupannya. Maka kalau bisa kita buat program semacam anak asuh, kita didik salah satu anak yatim itu sampai selesai pendidikannya seperti ini Bapak Ibu yatim. Anak Bapak Ibu yatim ada di dalam Bapak Ibu para hadirin, apalagi perintah Rasul memakmurkan masjid. Maka Rasul mencontohkan itu. Tidak pernah Nabi kita Muhammad SAW yang tidak sholat di masjid, kecuali sakit beliau 3 hari hendak meninggal dunia, dan ketika beliau musafir dalam perjalanan, musafir untuk ghazwah perang, musafir untuk umrah pada saat itu. Rasul contohkan selalu. Dan Rasul Bapak Ibu hadirin yang mulia tidak pernah sholat sunat di masjid. Sholat sunatnya di rumah. Sholat wajibnya nggak di masjid. Dan pula tidak tiru itu. Kenapa? Rasul rumahnya sampai masjid. Satu dipindah masjid. Yang sekarang dari makam Rasul di Raudhah itu rumah Rasulullah dulu. Sedinding dengan masjid, maka Rasul pembeliannya di masjid. Sholat fardunya baru dari rumah, fardunya baru di masjid. Habis sholat fardu nanti ba'dahnya di rumah lagi, tidak di masjid. Kalau kita baik-baik itu Bapak Ibu, kita terlambat kita. Tidak sempat kita. Habis azan masjid, pembelian kita di rumah. Sampai ke masjid itu sudah berangkat. Masuklah kita tiap hari. Masuklah kaji fikih. Kata Ustaz itu mengajar fardu ain. Asalkan dapat assalamualaikum imam, kita tak berarti dapat jamaah. Dapat jamaah betul memang.
Pahalanya 27 juga, tapi 27 kacang hijau. 27 juga bilangannya ya. Bapak Ibu para hadirin yang mulia, kita berjalan. Kita usahakan, makanya ada hadis lain lagi. Siapa datang ke masjid sebelum azan, nanti di hari kiamat wajahnya bersinar seperti matahari. Siapa datang ke masjid setelah azan, nanti di hari kiamat wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Agak halus ketek. Nah, halus ketek kita harus loh. Jadi bayangkan apa ibadahnya mulia kalau kita latihan ke masjid ini. Kurang-kuranglah cahaya. Artinya apa? Rasul ajarkan makmurkan masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Yang bisa memakmurkan masjid itu siapa? Man amana billah. Pertama orang yang kuat imannya kepada Allah. Tidak ada lagi dia dunia ini. Yakin dia penuh kepada Allah. Ngurus masjid yakin rezekinya dari Allah. Tapi kalau kita mengurus masjid belum yakin rezeki dari Allah, itu belajar dulu. Perlu berbuat lagi. Man amana billah wal yawmil akhir. Yakin di hari akhir. Karena terbayang di akhirat itu panjang perjalanannya, banyak rintangannya, banyak siksanya. Maka dia mau masjid. Walam yakhsha illallah yang paling penting. Dia takut kepada hanya kepada Allah. Adapun manusia-manusia ini dipandangnya hanya sebagai makhluk Allah yang harus dia hormati, yang harus dia berhadap kepadanya. Tapi urusan keputusan tetap yang dia takut adalah Allah. Fa'asa ilaika ayyakuna minal muhtadin. Maka mereka inilah yang menjadi mendapat petunjuk. Ini yang bisa membuka masjid. Tapi saya yakin bersama Bapak PJ Bupati kita, masjid kita akan makmur. Saya yakin. Tapi sebetulnya boleh ini tidak makmur atau makmur kan tidak mau kan? Nurul makmur, insya Allah lebih makmur lagi. Jadi bagaimana cara, bagaimana upaya? Banyak yang bisa kita wakafkan Bapak Ibu yang mulia ke masjid ini Pak. Material itu barang wakaf. Semen, granit, bako, seng, segala macam. Tapi ada lebih penting lagi apa? Tenaga kita wakafkan ke masjid. Yang punya tenaganya. Yang bisa menaikkan tekenannya, wakafkan ke masjid. Dan selama tekenan itu dipakai, seperti wakaf juga mengalir pahalanya. Jadi kalau kita menapa kita pelari sekitar pitih gitu kan gitu. Bukan material saja barang wakaf. Bahkan dulu kalau kami mengaji di pesantren tradisional, dulu wakaf waktu pun tak boleh. Kalau kita mengaji sekedar bajuri, anak, wakaf PP tidak boleh, wakaf uang tidak boleh. Karena wakaf itu harus material, bundanya. Tapi setelah kita berluas, ternyata bukan begitu. Uang pun boleh kita wakafkan dengan makna minta bantu membelikannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti perintah Rasul. Cinta Rasul yang kedua, itu anak-anak kita sholawat tadi. Penuh lidahnya dengan menyebut dan mengingat Rasul. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu yang mulia, ulama-ulama dulu bermacam sholawat yang dia buat. Terlepaslah sholawat itu akan contoh atau tidaknya, tapi itu bentuk cintanya kepada Rasulullah. Makanya Kiai Haji Abdul Wahab Rasulullah itu mengarang sholawat badan. Jadi sholawat badan yang kita baca kebanyakan itu bukan ada jalan sahabat, bukan. Itu dikarang oleh Kiai Haji Abdul Wahab Rasulullah. Dan itu sudah dipatenkan karya beliau. Salatullah ala Rasulillah, salatullah ala Yasin Habibillah. Dan seterusnya bermacam-macam. Dan inilah dulu Bapak Ibu sejarahnya. Ketika Islam hampir kalah di perang salib pertama, seorang raja Islam, sultan Islam berpikir, ini bagaimana caranya mengembalikan semangat roh Islam ini? Bagaimana semangat mengembalikan roh jihad ini?
diundanglah para ulama. Silahkan para ulama menulis sejarah hidup Rasulullah. Dan siapapun nanti karya terbaik akan dihadiahi dengan hadiah yang mulia. Maka macam-macam berasa ini. Makanya yang kita lihat hari ini Bapak Ibu, maulid itu bentuknya banyak. Syarafal anak, maulid diba'i, paling itu biasa ada berzanji. Itu semua karya-karya para ulama kita. Cuma Bapak Ibu hadirin yang mulia, kita yang sering baca berzanji, ibu-ibu, kita bapak-bapak yang suka baca syarafal anak, janganlah kita sekedar baca. Isinya itu sejarah Rasulullah. Membaca syarafal anak sering membaca sejarah Rasulullah. Maka hadirin hadirat, anak-anak kita ajarkan semua. Berbanyak Rasulullah. Kalau istilah seorang guru mengatakan begini, ketika Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita zakat, Allah tidak berzakat. Allah perintahkan kita haji, Allah tidak haji. Allah perintahkan kita apalagi misalnya puasa, Allah tidak puasa. Tapi Allah perintahkan kita sholawat, Allah sholawat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya bersolawat ke atas Nabi. Maka wahai orang-orang beriman, solawatlah kamu di atas Nabi wa sallimu taslima. Allah itu solawat kepada para hadirin yang mulia. Walaupun bentuk solawatnya tidak sama. Allah solawat kepada Nabi maknanya rahmat. Malaikat solawat kepada Nabi maknanya istighfar, mohon ampun. Kita umat solawat kepada Nabi maknanya berdoa untuk Nabi. Kenapa Nabi kita doakan? Nabi kan orang yang sudah pasti selamat, orang yang maksud tidak ada terkena dosa kecil apapun. Kenapa kita doakan? Berlakulah kaidah. Bila kita mengisi air dengan penuh, maka tumpahan-tumpahan air itu bisa kita dan kita nikmati. Bila doa kita sampaikan kepada Nabi penuh, melimpah, meluber, maka itulah kita tampung kembali berkahnya kepada kita. Kata Rasulullah, barang siapa bersalawat kepada satu kali kata Rasulullah, maka Allah jadikan salawat itu menjadi malaikat 10 yang meminta ampun kepada Allah akan dosa bersalawat kepada kita berkahnya. Bapak Ibu, dan kita. Terakhir yang ketiga, bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Yang ketiga, kembali kepada kaidah tadi, tidak bisa diceritakan, tidak bisa diibaratkan. Maka sering kita orang tua kita dulu Bapak Ibu yang mulia, ketika berdiri, marhaban, mahallul qiyam, posisi berdiri. Walamma tamma min hamli syahran ya'ad ala masyhuril aqwalil marwiyah sampai habis. Awaladaku sallallahu alaihi wasallam nurayyatala ala usana. Mulai dikatakan marhaban ya nural aini. Marhaban selamat datang ya nural aini, wahai cahaya mata. Marhaban Jaddal Husaini, selamat datang wahai kakek Hasan dan Husain. Kenapa marhaban kita ucapkan? Orang mungkin meyakini Nabi kita Muhammad wafat secara jasad. Nabi kita Muhammad terkubur di Madinah. Namun pengetahuan beliau, ilmu beliau tidak lekang oleh waktu dan masa. Bersalawat kita dari Aceh Singkil ini Bapak Ibu hadirin yang mulia, tahu Rasulullah dibawakan malaikat kepada Rasulullah. Malaikat menyampaikan, ini sholawat umatmu ya Rasulullah dari Masjidil Ma'mur. Rasul berdoakan itu. Siapa yang bisa menghalangi doa Rasulullah? Maka ada istilah Rasulullah itu berpindah ila rafiqil a'la. Harus betul mengatakan Rasul tidak wafat, tapi secara jasad beliau wafat. Hadirin hadirat banyak kisah tentang itu yang mungkin tidak kita sebutkan pada saat ini.
Namun yang terakhir, apa yang dibawa Rasulullah kepada kita? Dalam Al-Quran surah Al-Imran 164, kalau tidak ini yang kita salinkan pada kesempatan ini. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin. Apa karunianya? In ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus seorang rasul dari golongan diri mereka, bangsa manusia maksudnya. Apa tugas rasul yang diutus itu? Yatlu 'alaihim ayat. Rasul membacakan ayat-ayat Allah. Rasul membacakan tanda-tanda kebesaran Allah. Rasul menyampaikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini yang kemudian kita sebut dengan ilmu tauhid atau ilmu akidah. Tugas Rasul yang pertama. Diajarkan kepada umat, jangan sekutukan Allah. Jangan sembah selain Allah. Sembahlah hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan barang antara keduanya. Yatlu 'alaihim ayatih. Yang kedua, apa tugas Rasulullah? Wa yuzakkihim, mentazkiyah orang-orang mukmin. Apa yang tazkiyah? Bapak Ibu hadirin yang mulia, mengobati. Itu tugas Rasulullah. Jadi pertama mengajarkan akidah, yang kedua membersihkan batin. Itu tugas Rasulullah. Wa yuzakkihim. Nah, Bapak Ibu, ada penyakit yang lebih bahaya yang kita derita daripada penyakit fisik pada kita. Apa itu? Penyakit batin yang minimal kita ketahui 10. Asap, harta, ria, hidup, sumrat, takabur, bakhil, hubul jahul biasa, hubul sabut, ta'am, sabut, kalam. Yang kesemuanya ini harus kita cabut dari diri kita. Dan ini berat Bapak Ibu yang kita semua sama. Di mana kita samanya? Sedang berusaha untuk membersihkan itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, kata Rasulullah. Aku diutus menyempurnakan akhlak. Akhlak tidak akan baik bila yang dalam batin ini belum baik. Penyakit fisik kita cari dokter tempat kita berobat. Sakit saja kita sedikit kita risih dan susah. Tapi ketika batin kita berpenyakit, Bapak Ibu hadirin yang mulia, kenapa sedikit pun kita tidak susah? Rupanya begitu yang penyakit. Salah satu tanda dalam berpenyakit bahwa dia tidak sadar bahwa dia berpenyakit. Biasa begitu. Bau belah sehat yang tak perlu bau beh. Begitulah kita hadirin yang mulia. Jadi kembali kita tugas Rasul itu tentang setia. Diajarkanlah para ulama-ulama kita hari ini. Likulli syai'in saqalah wa saqalatul qalbi zikrullah. Bagi segala sesuatu itu ada penggosoknya, dan penggosok hati adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berzikir bersama-sama. Terserah cara zikirnya berbeda, tidak apa-apa. Perintah zikir jelas dalam Quran. Uzkurullah zikran katsira. Nanti di ayat terakhir wazakarallaha katsira. Jelas ayatnya. Cuma cara berzikirnya berbeda itu biasa. Ada kawan itu berzikir tak bersuara, boleh bagus tak apa-apa. Ada kawan itu berzikir bersuara, silakan tak kenapa. Ada kawan itu berzikir pakai buah musabah atau buah musabah. Jangan pada kita harus kadang musabah itu buahnya. Ada kawan sungguh di sambungnya musabah bisa 10 menit. Sehingga saya hitung kan itu. Buah musabah itu 100. Ada kawan berzikir pakai buah musabah, boleh juga tak apa-apa. Yang penting apa? Lidahnya menyebut, hatinya mengingat. Itu yang penting. Berzikir untuk mengobati penyakit batin kita. Saya sudah berzikir, belum juga bersifat itu saya. Tidak apa, tidak tetap orangnya berzikir terus. Saya sudah berzikir lama, 10 tahun, belum juga bagus. Berarti apa kaget? Sekali-kali kau ada apa? Asam sih mau betul betul. Disiram dengan itu.
Silahkan Bapak Ibu hadirin yang mulia. Jangan permasalahkan orang berzikir. Yang penting berzikirlah kita bersama-sama. Cara zikirnya beda-beda tidak apa-apa. La ilaha illallah bersuara boleh, la ilaha illallah bersuara boleh, la ilaha illallah di hati saja boleh. Bersuara tapi zikir boleh juga, jangan mengisi. Silahkan, tidak apa-apa. Penting masuk ke dalam hati. Hadirin yang mulia. Yang ketiga petugas Nabi. Yusakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Rasul mengajarkan kitab yang disebut dengan syariat, mengajarkan hukum-hukum yang zahir ini, halal, haram, nafsu, sunnah, mubah, diajarkan semua kepada kita. Bagaimana ibadah, bagaimana muamalah, bagaimana jual beli, bagaimana pinjam meminjam, bagaimana riba, bagaimana ini, bagaimana itu. Yu'allimuhumul kitab. Semua diajarkan Rasul kepada kita. Wal hikmata, yang terakhir mengajarkan hikmah. Ini yang disebut dengan ilmu kebatinan. Ilmu agama. Kenapa Bapak Ibu tidak sempurna kalau kita tidak sampai berjalan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dulu berjalan batin kok. Jangan pula kita pikir macam berjalan fisik, bukan begitu. Artinya selalu melihat ini kebesaran Allah yang ada pada saya ini punya Allah. Yang ada saya santang hari ini titipan Allah. Begitu terus, begitu terus, begitu terus. Maka inilah Ibnu Athaillah mengatakan dalam Al-Hikam, kata beliau begini, mafata, waktu yang telah luput daripada umurmu, la qadaha fihi, tidak ada bayaran pada. Maksudnya baik hadirin yang mulia. Salah satu ajaran yang paling penting dalam Islam itu adalah masalah kita menghargai dan menghormati waktu. Maka dikatakan umruka raksu malika. Umurmu adalah modalmu. Hari ini kita masih punya umur, tapi kita belum tahu umur kita sampai berapa. Inilah modal kita hari ini. Dan modal kita lah yang kita pergunakan untuk mencari keuntungan akhirat kita. Maka Abu Abbas Al-Mursi, dulu Ibnu Athaillah As-Sakandari, murid daripada Abu Hasan Asy'adzili, mengatakan, awqatul abdi arba'ah la khamisalah. Waktu hamba itu ada 4, tak ada yang kelima. Waktu kita ini hanya ada 4, umur kita ada 4. Apapun yang kita lakukan hari ini, kita tidak lepas dalam waktu itu dari 4 perkara. Pertama, kata Abu Abbas Al-Mursi, ada kala nikmat dalam waktu itu. Kita sehat hari ini, punya rezeki hari ini, bisa makan hari ini, bisa bekerja hari ini, punya anak, punya istri, punya pekerjaan, punya pangkat, punya jabatan, punya kegiatan, nikmat. Itu waktu, dalam waktu itu ada nikmat. Yang kedua, ada bala, al-baliyah. Kita tidak juga luput dari cobaan Bapak Ibu dahulunya. Kadang kita sakit, kadang anak kita sakit, kadang istri kita sakit, istri kita meninggal, anak kita meninggal, harta kita hilang, pangkat kita dicabut. Apa lagi? Kalau bising pintar lebih, ada sawit turun. Yang paling parah lagi, sawit kena cilok, itu dulu parah. Oh, pakai suara itu, dalam masak, dari soal padat, tak tahu dari soal habis. Itu parah. Yang ketiga dalam waktu itu ada namanya taat. Kita hari ini ke masjid, lihat i'tikaf, baca sholawat, mendengarkan baca Al-Quran, itu taat. Dan yang keempat ada maksiat. Ada satu saat kita di belakang meruncing, ada satu saat kita mendengar fitnah, ada satu saat kita menzalimi hak orang,
Ada satu saat kita mengumbar aib orang, itu maksiat. 4 perkara ini kata Abu Abbas Al-Mursi, inilah yang ada dalam waktu kita. Semua ada ini. Ada kala taat, ada kala maksiat, ada kala nikmat, ada kala bahagia. Maka kata Abu Abbas Al-Mursi, supaya waktu kita itu semua ada teringat kepada Allah. Karena kata Rasul begini dalam hadis, la ta'ti 'alal 'abdi sa'atun la yadhkurullaha fiha illa kana 'alaihi hasaratun yawmal qiyamah. La ta'ti 'alal 'abdi sa'at, tidak datang satu waktu di atas seorang hamba la yadhkurullaha fiha, yang dia tidak mengingat Allah dalam waktu itu, illa kana alaihi hasaratun, kecuali nanti dia di hari kiamat mendapat penyesalan. Jadi makanya Ibu, 24 jam kita hidup ini itu mengingat Allah seharusnya. Tapi tidak mungkin itu. Bagaimana kita mengingat Allah 24 jam? Maka mudah. Ini 4 perkara tadi. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kata Rasulullah, faman uqtiya fasyakara, orang diberikan nikmat maka dia mensyukurinya. Bersyukuri itu namanya mengingat Allah. Alhamdulillah, agak mudah hasa itu tahun Allah. Alhamdulillah, hingga syukuri kepada Allah. Itu namanya kita sudah mengingat Allah di waktu nikmat. Ketika kita diberikan banyak oleh Allah, wa betulia fasabara, kata Rasulullah, dia dicoba maka dia bersabar. Ada saat waktu kita waktu bala. Bapak Ibu hadirin yang tidak pernah suatu saat kadang-kadang kita bertimpa-timpa bala itu kepada kita. Ada saat habis kita sakit bini kita belum. Kok bini kita sakit, kok masih sakit itu? Tidak boleh hindar itu. Habis itu anak kita, habis anak kita siapa lagi? Ternak kita, macam sakit dua misalnya, bertimpa-timpa. Itu sesungguhnya jalan Allah untuk mengingatkan kita kepada kata Rasulullah, dia bersabar ketika dicoba dengan mata. Maka seimbang apa yang dia mulia, syukur dan sabar seimbang. Kalau tak seimbang bahaya. Kenapa bahaya? Maka itu ada kisah apa? Khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Saya mungkin tolonglah dikoreksi. Aku tak habis. Mana tahu salah kalau dikoreksi. Khuliqal insanu halu'a. Manusia itu sifatnya diciptakan halu'a. Apa itu halu'a? Berkeluh kesah. Asik mahal saja manusia itu. Makanya kalau jangan kita mahal, berarti syukur kita pada manusia ini. Kasih mahal, kasih mahal, barulah kamu, barulah dunia, barulah mahamu, barulah kebulan begini kono, taman mahal, sifat manusia. Sudah kalisan baru. Nah, yang sifat intinya bagaimana? Kita masahu syarru jazu'an. Kalau dia ditimpakan kesusahan, dia bersusah hati. Jazu'an hati. Buruk, galau, kacau. Ketika ditimpa kesusahan. Bapak besok pindah ke pulau terluar. Wah, pulau kita masahu syarru. Bapak besok pindah ke Tampek basah. Mau ke kawasan Tampek. Aku senang. Baiklah masyhur khairu. Apabila dia ditimpa kebaikan, manuma sifatnya tidak menegak, anak menegak tidak memberikan hak orang. Kok dia dirasaki penyakit, kok dia disusah, berkeluh kesah, itu sifat manusia. Maka ada kisah hadirin yang mulia, ada seseorang di tengah lautan sedang badai. Naik bot ketek-ketek. Badai datang, gelombang pun besar sampai 3 dan 4 meter.
Padahal BMKG peringatkan jangan berlayar blok. Layar apa yang hati-hati tahap niat dalam hati, ya Allah ya Tuhan selamatkan kami ya Allah, sampai nanti ke daratan saya bersedekah seekor kerbau. Itu sedang susah. 1 jam kemudian cuaca baik, Bang Dame, cuaca bagus, tenang, hujan ala reda, angin pun sudah mulai tenang, ombak sudah mulai kecil-kecil. Berpikir dalam hati, kenapa saya ikut tamu lagi? Itu manusia. Kenapa saya nazarkan seekor kerbau tadi? Allah bahasa berharap kambing saja. Itu akan cari kok. Kambing saja. Alam mulai nampak warna hari masuk. Ya selamat dia. Kenapa kambing dan mahabana? Aku sampai ke daerah mereka ayam saja saya itu boleh masuk batu orang. Tapi tinggal yang saya ikut. Alam mulai mendakik-dakik pelabuhan PPD tadi. Alam mulai naiknya 60 ayamnya. 100.000 juga untuk jantan. Jadi bapaknya kan ayam saja. Sampai ke rumah apa yang mulia hilang ke ayam tadi. Bayangkan dari tengah lautan di badai gelombang bernazar seekor kerbau sampai ke rumah telur ayam hilang. Itulah manusia. Maka di sini perlunya syukur dan sabar itu seimbang. Syukur dan sabar seimbang. Istilah orang tasawuf, raja dan khawfnya sama. Sifat harap dan sifat takutnya harus seimbang. Jangan harap saja orang akan pandang enteng. Jangan takut saja orang akan pesimis. Tapi ada takutnya agar dia tidak bekerja maksiat, dan ada juga harapnya agar dia semangat untuk taat. Raja dan khawf. Ibu yang ketiga, ketika dia diberikan taat oleh Allah, apa yang kita ingat di sini Bapak Ibu? Syuhudul minnah, menyaksikan bahwa itu karunia dari Allah. Ilmu kita bukan kehebatan kita, ibadat kita bukan kehebatan kita, zikir kita bukan kehebatan kita, tapi kehebatan siapa? Kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menggerakkan tubuh kita untuk ibadah, masih menggerakkan lidah kita untuk berzikir, masih menggerakkan hati kita bersedekah. Syuhudul minnah, itu artinya kita mengingat Allah di waktu akhir. Terakhir, ketika kita maksiat, mana tahu kita manusia berbani adalah kotor. Segala keadaan kita ada yang tidak salah semua. Namanya manusia. Wa alaysa yusammal insanu illa linisyanih. Tak dinamakan kita manusia kecuali karena kelupaan kita. Insan berasal dari kata-kata insun, dari nasiya, lupa. Silap kita terucap tentang orang, terbuka aib orang, terzalimi hak orang, itu dosa. Maka kelebihan kita umat Nabi Bapak Ibu yang mulia, untuk khairan ummatin ukhrijat linnas, kalian itu sebaik-baik umat. Kita ini umat terbaik. Kenapa terbaik? Karena Nabi kita Nabi terbaik. Di mana letak kebaikan kita? Umat kaum wasata. Umat yang wasata. Apa itu umat wasata? Umat pertengahan. Syariat kita tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan. Taubat kita juga tidak terlalu berat. Nabi Adam Bapak Ibu diusir dari surga, melakukan kesalahan kecil, hanya makan 1 buah pohon. Kata sebagian ulama namanya pohon khuldi. Kata sebagian ta'ala terserahlah itu pohon yang dari timur. Buah kayu dimakan Nabi Adam, ajakan istri tercinta Siti Hawa. Diusir dari surga Bapak Ibu yang mulia, dipisahkan dengan istrinya. Istrinya turun di Jeddah,
Nabi Adam turun di negeri Hindustan, dipisahkan. Maka kata Nabi Adam, aku berdosa hanya satu kali, dipisahkan aku dengan istriku. Kita Bapak Ibu yang mulia, berdosa tiap hari, tapi tetap itu dalam berdua juga. Bayangkan itu, tetap makan berdua juga itu. Dan dipisahkan kita. Dan kata Nabi Adam, saya bertaubat kepada Allah. Taubat saya baru diterima ketika sampai di padang Arafah. Bayangkan kalau kita taubat harus di padang Arafah. Hanya udah camping yang bisa taubat. Kita nggak camping apa? Bagaimana kita? Jangan di padang Arafah. Kepada panjang baru tentu sampai. Artinya apa hadirnya mulia? Umat Nabi Muhammad taubat dimanapun diterima oleh Allah, dimanapun, tidak mesti di masjid, di kantor kita berdosa, bertaubat di kantor dosa itu. Dan cara taubatnya pun mudah. Umat Nabi Musa ketika berdosa matanya dicongkel, matanya harus terima taubatnya. Umat Nabi Musa ketika mengikuti ajaran Samiri, Samiri itu orang Yahudi, membuat patung anak sapi. Diambillah tanah tempat dijagat malaikat Jibril, dimasukkan ke patung anak sapi, sehingga sapi itu bisa berbicara, mengajak umat Nabi Musa yang ditinggalkan pada saat itu. Nabi Musa sedang berjalan menyembah patung anak sapi. Ketika mereka taubat, Bapak Ibu yang mulia, bagaimana cara taubat diterima mereka? Bunuh diri. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bunuh diri, baru terima taubatnya. Kita tidak Bapak Ibu yang mulia, sebesar apapun dosa. Malah kata Nabi Muhammad, jika kamu melakukan dosa, jangan kau ceritakan dosamu. Cukup taubat saja antara dirimu dengan Allah. Maka sepanjang hidup Rasul Bapak Ibu, 23 tahun beliau mengemban amanah sebagai Rasul. Sejak umur 40 sampai 63 tahun usia beliau meninggal, hanya 2 orang dalam sejarah yang dihukum Rasul karena berzina. Yang satu laki-laki namanya Ma'izzah, yang kedua perempuan namanya Hamidiyah. Dan kedua mereka ini bukan pelaku yang sama, bukan. 2 kasus berbeda. Itu pun Rasul menghukum mereka bukan karena ada saksi, bukan karena ada bukti, bukan karena tertangkap basah, tapi karena pengakuan daripada si pelaku. Itu hadisnya, sejarahnya. Maka dibuktikan begitu, pengakuan si pelaku itu menjadi bukti kuat. Pengakuannya, itu pun Rasul Bapak Ibu yang mulia sempat menyindir si Hamidiyah itu. Saya berzina, kata Hamidiyah. Tenang dulu, kata Rasulullah. Tenang dulu, hidup dulu, kata Rasulullah. Maksud Rasul itu supaya dia menarik ucapannya. Tapi dia mengaku terus, saya berzina ya Rasul. Rasul sempat lagi mengilah mengatakan, mungkin tidak sampai berzina, dah, kata Rasul. Maksud Rasul juga begitu, menyindir supaya dia menarik ucapannya. Karena kalau Rasul mengajarkan tarik ucapan juga tak boleh, hakim tak boleh begitu. Tapi karena si Hamidiyah menurut Rasul itu jujur tidak mengaku 3 kali saya berzina ya Rasul, ya sudah, kata Rasul, lakukan hukuman. Itulah 2 kasus, hanya itu. Tapi Rasul mengatakan belakangan kemudian, andai dia tadi bertobat saja kepada Allah Ta'ala, Allah Maha Pengampun. Syukur kita itu hadirin yang mulia. Jadi ketika kita ada waktu untuk maksiat, taubatlah kita kepada Allah, dan itulah cara kita mengingat Allah di waktu maksiat. Intinya hadirin yang mulia, menyebut mengingat Allah dianjurkan setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yakin kita semua dalam diri Rasul ada teladan yang baik, yakin kita semua. Tapi siapa yang bisa mengambil teladannya? Apa semua orang? Belum tentu. Liman kana yarjullah, orang yang senantiasa mengharap Allah
dari segala ibadah. Betul-betul hanya Allah tujuan. La maksuda illallah. Kalau bisa rasul di teladannya. Kalau tidak hadirnya kuliah, tidak ada cerita. Yang kedua, wal yaumil akhir. Orang yang berharap hari akhir. Dia tidak mengharap balasan di dunia, tapi dia betul di akhirat nanti balasannya. Dia yakin adanya hari akhir. Dan yang ketiga syaratnya, kalau bisa mengambil teladan Nabi, kembali dia mengingat Allah, menyebut Allah sebanyak-banyaknya. Silahkan kami. Demikianlah Bapak Ibu para hadirin mulia. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga berharap dan memohon karena kita sedang dalam situasi sekarang melakukan aksi bela Palestina, yang minimal kita doakan dalam acara kita ini nanti kepada setiap pemimpin doa. Dan kami berharap sebelum kita berdoa kita berzikir barang beberapa kali, kita niatkan khusus kepada keluarga kita agar Allah jauhkan dari bala bencana bala bahaya, dan khusus kepada cicil kita agar semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala bahaya dan bala bencana, dan khusus kepada saudara-saudara kita muslimin di Palestina, yang Allah berikan kekuatan, berikan perlindungan, Allah berikan ketabahan, Allah berikan kesabaran, dan terakhir Allah berikan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dzikri fa'lam. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق علينا تحية وعلينا عليك إن شاء الله إلا أن رسولنا lebih dan kurang mohon diberikan kemaafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.